Jadi ada form follow function. Jadi bagaimana ketika bentuk itu selalu mengikuti fungsinya. Ketika kemasan dengan bentuk-bentuk tertentu itu mudah dibawa, kemudian mudah dibuka, mudah ditutup, mudah disimpan, itu kan salah satu hal yang pasti akan mempermudah semua yang dilakukan oleh konsumen dari produk tersebut. Halo, kita ketemu lagi di YouTube channel Brand Adventure Indonesia dalam program Berpikir Branding. Kali ini tetap bersama dengan Rujianto dan kita akan membahas tema tentang packaging, khususnya hal yang berhubungan dengan persoalan fungsionalitas. Nah, dalam hal ini kita masih sangat percaya dengan prinsip 3F gitu ya. Jadi ada form follow function. Jadi bagaimana ketika bentuk itu selalu mengikuti fungsinya. Nah, kita melihat banyak sebetulnya kemasan-kemasan itu yang didesain sedemikian rupa sehingga kemasan itu bisa menjadi produk yang boleh dikatakan sangat menunjang dari sisi kualitas produknya. Salah satunya adalah bagaimana ketika kemasan dengan bentuk-bentuk tertentu itu mudah dibawa, kemudian mudah dibuka, mudah ditutup, mudah disimpan. Itu kan salah satu hal yang pasti akan mempermudah semua yang dilakukan oleh konsumen dari produk tersebut. Contoh saja ketika kita di sini melihat ada banyak produk yang dengan cara gampang orang membawa kemasan itu kemana-mana ya, untuk meminum dengan cara dibuka, apakah itu dengan melihat contohnya yang paling agak fenomenal itu kan kemasan yang berhubungan dengan minuman ya. Banyak sebetulnya kemasan minuman yang diciptakan itu sebetulnya untuk mudah, tidak perlu harus membuat dengan detail tertentu gitu ya, seperti kalau kita membuat teh kemudian kita harus menuangkan ke gelas dan sebagainya, tapi dengan botol yang simple. Ini contoh dari satu minuman air mineral gitu ya, yang ketika kita pegang, ketika kita buka, kemudian ketika kita minum, kemudian nanti kalau perlu tidak habis kita tutup lagi, itu semuanya dipermudah dengan bentuk-bentuk yang sebetulnya dipikirkan secara ergonominya itu memang dipikirkan supaya produk itu mudah dibawa kemana-mana. Contoh lagi yang sekarang paling sangat boleh dikatakan lagi tren di kemasan, terutama hal-hal yang berhubungan dengan makanan. Ini salah satunya adalah dengan kemasan fleksibel gitu ya, yang bisa dibuka dengan sistem ada ziplocknya, kemudian nanti setelah tidak habis kemudian ditutup kembali. Itu menjadi salah satu bagian yang menjadi kekuatan sebuah produk. Nah, tapi juga teman-teman harus ingat bahwa ada beberapa produk yang dulu mungkin harus dinikmatinya itu dengan kemasan-kemasan yang sangat besar gitu ya, kuantitinya besar, mungkin harganya juga mahal gitu. Tapi sekarang ketika ada produk yang diciptakan dengan kemasan saset, itu sebetulnya ada hal yang sangat membantu untuk membuat produk itu menjadi satu produk yang dijual dengan cara yang lebih murah. Nah, saset ini sebetulnya salah satu yang paling mudah dilakukan dengan cara misalkan kita membeli dengan sistem, kalau sekarang di pasar itu ada yang dijual dengan sistem renceng. Bahkan kalau kita sekarang mau beli secara ketengan dengan hanya membeli 1-2 pun sepertinya produk itu bisa dilakukan. Nah, di sini ada juga beberapa yang boleh dikatakan penting untuk teman-teman juga bisa perhatikan ketika beberapa kemasan yang terkait dengan apakah itu saus ataukah itu sambal,
itu juga diciptakan dengan kemasan yang tidak hanya dengan botol-botol besar, tapi juga dengan botol-botol yang lebih sederhana, dan yang paling penting, misalkan ketika dia jatuh juga tidak mudah pecah. Ini yang terjadi sekarang dengan menciptakan botol-botol plastik seperti ini menjadi salah satu pilihan untuk membuat kemasan itu jadi mempunyai fungsi yang lebih luas. Ini kira-kira yang bisa kita simpulkan bahwa selain kemasan itu sebagai sebuah bungkus, kemasan itu juga harus punya fungsi yang betul-betul dipikirkan dari bentuknya, supaya semua produk yang diciptakan dengan riset, dengan hal-hal yang berhubungan dengan penelitian, dengan desain yang menarik, itu sebetulnya mempunyai fungsi yang boleh dikatakan lebih luas. Kira-kira seperti itu, dan jangan lupa untuk tetap bisa terus pantau YouTube dari brand Adventure Indonesia ini dengan cara like, subscribe, dan silahkan komen, dan kalau perlu di-share kemana-mana supaya semua teman-teman di sini bisa terus mengikuti perkembangan yang berhubungan dengan kemasan. Sampai ketemu lagi.